Nah, eh, pernyataan Pak Menahem Ali yang menyangkal bahwa firman itu kodim walaupun dia telah keluar dari diri Allah. Kita semua bukanlah firman Allah yang keluar dari diri Allah, tapi kita dijadikan dari Allah melalui firman-Nya. Karena dia sendiri mengakui ada 3 kategori dalam bahasa Ibrani, yaitu bara, asya, dan juga yelado. Kata bara dari tidak ada menjadi ada, dan itu sesuai dalam kitab Bereshit pasal 1 ayat 1. Bereshit bara Elohim, et has samayim et haaretz, menggunakan kata bara bukan dan asya. Ya, sekarang kita kembali menyaksikan pernyataan Ustadz Menahem Ali. Tidak bisa, karena semua apakah Mu'tazilah, apakah Ahlus Sunnah. Jadi Ahlus Sunnah dan Mu'tazilah sepakat bahwa Quran tidak sebanding dengan Isa. Kalau disandingkan dengan Isa, berarti ya ada Sunnah posisi. Ya, jadi kawan-kawan sudah mendapatkan poin yang disampaikan oleh Pak Menahem Ali ya di sini. Tadi dia mengatakan bahwa baik itu Ahlus Sunnah, Mu'tazilah, dan siapapun aliran Islam sepakat Al-Quranul Karim itu tidak sama dengan Nabi Isa. Nah, ini yang menjadi kerancuan dalam pemikirannya Pak Menahem Ali. Ya, yang saya rasa mungkin waktu itu karena apa ya, dikatakan playing victim bisa juga, atau mungkin juga dia kurang tahu. Karena setahu saya, Jam Ibnu Syafwan, seorang kaum Mu'tazilah, mengatakan bahwa dia mendapatkan informasi dalam Al-Quran, Al-Quranul Karim kalamullah, itu setara dengan Nabi Isa yang artinya makhluk. Memang saya tidak setuju dengan pemahaman Jam Ibnu Syafwan, baik itu kaum Islam manapun. Dan pernyataan dari Jam Ibnu Syafwan sendiri pun saya tidak percaya. Tetapi kenapa Pak Menahem Ali di sini tidak jujur, di mana waktu itu kaum Mu'tazilah menyetarakan Al-Quranul Karim yang kalamullah, yang kodim bidari ta'ala itu setara dengan Nabi Isa yang mengutip surah Maryam 171. Ini saya akan tunjukkan foto bukunya. Ya, di sini adalah pernyataan Jam Ibnu Syafwan, seorang tokoh Mu'tazilah, menyatakan dalilnya bagi mereka yang mengimani kekalan Al-Quran. Saya temukan dalam kitabullah suatu ayat yang membuktikan bahwa Al-Quran itu ciptaan. Firman Allah, Al-Masihu Isa bin Maryam Rasulullah wa kalimatihi, dan Al-Masih Isa putra Maryam adalah Rasulullah dan firmannya. Sekarang kalau Isa yang disebut firman Allah dikatakan ciptaan, tetapi mengapa Al-Quran bukan disebut ciptaan? Dan ini juga pernah dinyatakan dalam buku Pak Gracia Pelo, judulnya Dialog Tritunggal Gereja Timur dengan Muslim di Timur Tengah pada abad 7 sampai dan 14 Masehi. Di halaman 88, Pak Gracia Pelo pernah mengutip ini berdasarkan versinya Pak Bambang Nursena, percakapan Timotius Al-Awal, dan juga pernyataan dari Abdiyah Akbar Abdul Haq, sharing you fight with a Muslim. Lalu ini juga pernah dinyatakan oleh Teologi Al-Ghazali, pendekatan metodologi, dan kutipannya bisa dilihat di sini ya. Nah, pertanyaannya, kenapa Pak Menahem Ali sekali lagi dia tidak jujur menyatakan Mu'tazilah tidak sepaham dengan pemahaman Sunni, tetapi mengatakan dia sepaham dengan Sunni, Al-Quran tidak setara dengan Nabi Isa? Mu'tazilah tidak bisa, karena semua apakah Mu'tazilah, apakah Ahlus Sunnah. Jadi Ahlus Sunnah dan Mu'tazilah sepakat bahwa Quran tidak sebanding dengan Isa. Kalau disandingkan dengan Isa, berarti ya ada Sunnah posisi. Nah, kembali dengan Pak Menahem Ali, saya minta datanya di mana kaum Mu'tazilah dengan Ahlus Sunnah itu sepakat Nabi Isa tidak setara dengan Al-Quran. Ahlus Sunnah iya, tapi Mu'tazilah tidak. Jadi Bapak di sini seolah-olah memberikan informasi palsu terhadap kami. Dan sekarang lanjut, mungkin pemikiran Pak Menahem Ali sedikit terpengaruh pemikiran Ibnu Hambal yang dicampur adukan dengan kaum Mu'tazilah. Seolah-olah kaum Mu'tazilah ini sepaham juga dengan pemikiran Ibnu Hambal. Ahmad bin Hambal atau Ibnu Hambal sendiri memang pernah mengatakan bahwa Al-Quranul Karim itu kalamullah dibedakan dengan Nabi Isa yang disebut kalimatullah. Nabi Isa disebut kalimatullah karena dia adalah efek kun yang artinya terjadi. Seolah-olah ada awal mulanya sehingga diberi gelar kalimatullah. Tapi kan pertanyaan kita, kenapa Nabi Adam tidak disebut kalimatullah? Jangan menggunakan versi dikatakan Yahya adalah kalimatullah ya. Karena itu kemarin sudah saya bantah, surah Al-Imran ayat 39, artinya Nabi Yahya mewartakan kalimatullah, menegakkan akan adanya Nabi Isa sebagai nubuatan yang akan datang. Dan itu tidak ada kaitan dengan Nabi Yahya. Tapi pertanyaan saya kembali, kenapa nabi-nabi lain tidak disebut sebagai kalimatullah seperti Nabi Isa? Kalau memang kita semua efek dari kun, bukan hanya Nabi Isa. Dan untuk menghadapi Ibnu Hambal,
Mungkin kawan-kawan lainnya bisa membaca surah Al-An'am 114 sampai dengan 115, di mana kata kalam atau kalimatullah itu juga diterapkan kepada Al-Quranul Karim, yang kalian sebut sebagai kodim dengan Allah, dia tidak tercipta. Begitu juga dalam surah Al-Raf 158 menyebutkan yu'minu bi'illahul wa kalimatihi, beriman kepada Allah dengan kalimahnya. Kalau seandainya kalimah dibedakan dengan kalam, di sini kata kalimah dengan kalam itu tidak dibedakan dalam surah Al-Raf dan juga surah Al-An'am. Ya, mungkin hanya sekian dulu ya penyampaian dari video saya kali ini. Sekalipun ini adalah debat lama antara Pak Menahem Ali dan juga Pak Gracia Pelo, kita harus belajar dari setiap perdebatan iman Kristen dan Islam untuk memacu kita mengerti bagaimana fondasi saudara muslim menghadapi kita, sehingga kita dapat menyusun kembali strategi mempelajari ilmu kita lebih dalam lagi. Ya, sekian dari saya. Semoga video ini sangat bermanfaat. Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang Maha Hidup, memberkati kita semua.